Pelajaran nomor 14. Halo saudara pendengar, selamat berjumpa dalam pelajaran ini. Saudara-saudara, andai kata saya bertanya kepada Iwan apa yang ada di kamarnya, dalam jawabannya, dia akan memakai beberapa kalimat, seperti ada sebuah tempat tidur di kamar saya. Sekarang Chris akan mengatakannya dalam bahasa Inggris. Coba dengarkan. There is a bed in my room. There is a bed in my room. Dalam contoh tadi, yang penting ialah bagaimana mengatakan ada dalam bahasa Inggris. Chris akan mengucapkan ungkapan yang dimaksudkan, yaitu There is. There is. There is a bed in my room. Coba dengarkan lagi ungkapan yang baru itu, dan ulangilah. There is. Dan kalau kami ingin menerangkan bahwa ada seorang wanita dalam ruang studio ini, kami dapat mengatakan, There is a woman in this room. Her name is Jane. And there is an announcer in the room. His name is Rudy. Saya harap saudara dapat mengikuti contoh-contoh tadi. Kalimat-kalimat tadi diucapkan dengan lebih perlahan-lahan dan lebih jelas daripada biasanya. Chris akan mengulangi contoh tentang Jane dengan perlahan-lahan dan jelas. There is a woman in this room. Dalam percakapan sehari-hari, ungkapan There is a woman. diucapkan There's a woman. dengan memakai bentuk yang singkat, yaitu There's. There's. sekarang coba ucapkan sesudah Chris. There's. Sekarang akan kita coba mengucapkan kalimat seluruhnya dengan memakai bentuk yang singkat. Kalimat itu akan kita bagi dalam beberapa bagian, dan kita akan mulai dari bagian yang terakhir. Coba ulangi sesudah Chris. Woman in this room. A woman in this room. There's a woman in this room. Bagus. Sekarang akan kita coba satu contoh lagi seperti tadi. Kali ini, kita akan mengatakan bahwa ada sebuah mesin tik di kantor. Pertama-tama, dengarkan dulu kalimat seluruhnya. There's a typewriter in the office. Sekarang, bagian demi bagian. Coba ucapkan sesudah Chris. Typewriter in the office. A typewriter in the office. There's a typewriter in the office. Dalam bahasa Inggris, kalau orang berbicara dengan cepat, ungkapan itu sering diperpendek lagi. Ungkapan There's. diucapkan dengan cepat dan tanpa tekanan menjadi There's. Chris akan memberikan contoh tentang hal ini dengan memakai kalimat yang kita dengar tadi. Kedua kata yang pertama akan diucapkan dengan cepat sekali. Jadi, dengarkanlah baik-baik. There's a typewriter in the office. There's a typewriter in the office. Baiklah. Sekarang, mari kita dengarkan yang dikatakan Iwan. Dia akan berbicara tentang kamarnya di asrama universitas. Dia merasa barangkali saudara ingin mengetahui bagaimana kamar yang biasa di asrama Australia. Iwan akan menggambarkan kamarnya dengan mengatakan apa yang terdapat di dalamnya, yaitu kursi, tempat tidur, dan meja tulis. Dalam bahasa Inggris, A desk. lampu dalam bahasa Inggris, A light. dan sebuah alat pemanas ruangan dalam bahasa Inggris, A heater. tetapi tidak ada pesawat TV dalam bahasa Inggris, A TV set.
Jane dan Chris akan bertanya kepada Iwan tentang kamarnya. Iwan, tell us about your room. Well, it's comfortable. There's a chair. Is your room big, Iwan? No, it's small, but it's nice. I like it. There's a desk and there's a bed. What about a light? Yes, there's a light on the desk. And there's a table. What about a radio? Oh, yes. There's a radio and there's a heater. A TV set? No, there isn't a TV set. Coba dengarkan lagi sebagian dari percakapan tadi. What about a radio? Yes, there's a radio. Sekarang, saudara dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan lain tentang kamar Iwan dengan cara yang sama. Bersiap-siaplah untuk menjawab. What about a chair? Apakah tadi saudara menjawab? Yes, there's a chair. Sekarang coba teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. What about a desk? What about a bed? What about a light? What about a radio? Saudara pendengar, dalam bagian yang terakhir tadi, kita pelajari kalimat-kalimat seperti There's a typewriter in the office. dalam setiap contoh itu, hanya satu barang yang disebutkan. Misalnya, hanya satu mesin tik di kantor. Sekarang, kalau kita ingin menyebutkan lebih dari satu barang atau orang, kita pakai bentuk jamak, yaitu There are. dengan kata lain, dalam bahasa Inggris ada dua ungkapan yang berarti ada, tergantung pada jumlah barang atau orang yang disebutkan. Berikut ini akan kami berikan sebuah contoh. Kalau kita ingin menerangkan bahwa dalam ruangan ini ada 5 orang, kita mengatakan, There are 5 people in the room. contoh tadi akan diulangi dengan perlahan-lahan. Coba dengarkan saja dulu. There are 5 people in the room. Sekarang, dengan lebih cepat, seperti dalam percakapan, There are 5 people in the room. kedua kata itu ditulis, There are. tetapi biasanya diucapkan, There are. There are 5 people in the room. dalam ruangan yang disebutkan Jane, ada beberapa orang dewasa. Dalam bahasa Inggris, Adults, beberapa anak laki-laki. Dalam bahasa Inggris, boys, dan beberapa anak perempuan. Dalam bahasa Inggris, girls. coba dengarkan Jane. There are 2 adults in the room. There are 3 children in the room. There are 2 girls in the room. Terima kasih, Jane. Sekarang, Jane akan mengulangi lagi kalimat-kalimat tadi supaya para pendengar dapat menirukannya. Siap? Coba ucapkan contoh-contoh berikut sesudah Jane. There are 5 people in the room. There are 2 adults in the room. There are 3 children in the room. There are 2 girls in the room. Saudara pendengar, mari kita kembali pada Iwan dan Chris. Apakah saudara masih ingat bahwa Iwan berbicara tentang kamarnya karena dia merasa barangkali saudara ingin tahu keadaannya? Coba dengarkan kelanjutan dari percakapan tadi. Iwan akan mengatakan bahwa dia mempunyai beberapa lemari dalam bahasa Inggris, Cupboards, dan pada dinding dalam bahasa Inggris,
walls, ada beberapa gambar dalam bahasa Inggris, pictures, dan plakat atau poster dalam bahasa Inggris. posters. Tell me about your room, Iwan. Well, there are 2 chairs, and there are 2 cupboards, and there are 5 pictures on the walls, and 2 posters. Coba dengarkan lagi terjemahan kata ada, di mana disebutkan lebih dari satu barang. There are 2 chairs. Sekarang, Chris akan mengucapkan contoh-contoh tadi, dan saudara hendaknya mengulanginya. Berikut ini contoh yang pertama. Dengarkan dan ulangilah. There are 2 chairs. There are 2 cupboards. There are 5 pictures. There are 2 posters. Sekarang coba, apakah saudara dapat membuat kalimat-kalimat sendiri? Iwan akan menyebutkan sesuatu, misalnya, 2 chairs. dan saudara hendaknya mengucapkan kalimatnya yang lengkap. There are 2 chairs. Mari kita mulai sekarang. 2 chairs. 5 pictures. 2 cupboards. 2 posters. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan sebuah percakapan. Dalam percakapan ini, Iwan berbicara tentang sebuah potret dari keluarganya. Potret dalam bahasa Inggris, A photo, di mana tampak orang tuanya. Dalam bahasa Inggris, parents. serta kakak dan adiknya, baik laki-laki maupun perempuan. Iwan, what about this photograph? Oh, that's my family. Oh, there are 6 people in the photograph, Iwan. Yes, my father, my mother, 3 brothers, and 1 sister. There are 7 people in my family. There are my parents, and there are 5 children. There are 4 boys and 1 girl. Untuk mendapat keterangan tadi, Chris dapat bertanya, How many people are there in your family, Iwan? coba dengarkan lagi. How many people are there in your family, Iwan? Sekarang, kalimat yang panjang tadi akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Dengarkan bagian yang pertama dan ulangilah sesudah Chris. How many people are there in your family, Iwan? Sekarang, coba ucapkan yang berikut ini sesudah Chris. How many people are there? Dan sekarang, coba ucapkan kalimat seluruhnya. How many people are there in your family, Iwan? Saudara pendengar, pertanyaan seperti tadi sangat berguna dalam bahasa Inggris. Coba dengarkan beberapa contoh lagi. How many students are there at your university, Iwan? How many houses are there in your street, Jane? How many children are there in your family, Iwan? How many girls are there in your family, Iwan? How many boys are there in your family, Iwan? How many people are there in your family, Jane? How many bedrooms are there in your house, Chris? Sekarang, saudaralah yang bertanya. Jane akan mengatakan, Students at your university. dan saudara hendaknya bertanya, How many students are there at your university? jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Boys in your family. How many boys are there in your family? People in your family. How many people are there in your family? Rooms in your house.
How many rooms are there in your house? Saudara pendengar, sekarang saudara sudah tahu bagaimana mengatakan ada dalam bahasa Inggris kalau barang yang disebutkan hanya satu. Misalnya, There's a chair in my room. dan juga kalau barang atau orang yang disebutkan itu diketahui jumlahnya yang tepat. Misalnya, There are 3 children in my family. sekarang akan kita bicarakan bagaimana mengatakan ada dalam bahasa Inggris kalau jumlah barang atau orang yang disebutkan tidak diketahui dengan tepat atau dianggap tidak penting. Iwan meminta Chris menggambarkan kamarnya. Coba dengarkan. Well, there are some pictures. How many? I don't know. 5 or 6. And some books and some records. How many books are there? I don't know. Quite a lot. Chris mengatakan There are some books. kata Some yang pendek itu, seperti banyak kata penting lainnya dalam bahasa Inggris, tidak selalu diucapkan dengan jelas. Coba dengarkan baik-baik. There are some books. There are some books. Jumlahnya yang tepat tidak diketahui oleh Chris dan tidak penting. Karena itu, dia memakai kata Some. perhatikan ucapannya. Sebetulnya, ucapannya sama dengan suku kata pertama dari kata 9. Dengarkanlah. 9. Some. Sekarang, coba ulangi beberapa contoh sesudah Chris. Some books. Some students. Some people. Some men. Some examples. Sekarang, mari kita dengarkan beberapa percakapan yang pendek antara Chris dan Jane dan Iwan. There are some people in the street. How many? I don't know. 20 or 30? There are some cups on the shelf. How many? 8, I think. There are some letters on the table. How many? I don't know. 4 or 5? There are some trees in the garden. How many? About 10. There are some students in the library. How many? Quite a lot. Dalam semua contoh tadi, apa yang disebutkan itu semuanya lebih dari satu. Tetapi jumlahnya yang tepat tidak diketahui. Jadi, kita pakai kata Some. There are some. There are some people in the room. sekarang akan kita dengar lagi kalimat-kalimat pertama dari percakapan-percakapan tadi. Coba dengarkan saja dulu dengan seksama. There are some people in the street. There are some cups on the shelf. There are some students in the library. There are some exercises in this book. Terima kasih, Chris dan Jane. Sekarang giliran saudara untuk berlatih. Jangan lupa, semua kalimat tadi dimulai dengan kata-kata yang sama. Jane akan mengatakan, Some people in the street. dan saudara hendaknya mengatakan, There are some people in the street. jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Some people in the street. There are some people in the street. Some letters on the shelf. There are some letters on the shelf. Some students in the library. There are some students in the library. Some exercises in this book. There are some exercises in this book.
Saudara pendengar, sekarang mari kita dengarkan percakapan antara seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi di universitas. Mereka akan berbicara tentang keluarga. Dengarkan baik-baik hal-hal yang baru saja kita latih dalam pelajaran hari ini. How many people are there in your family? There are 5 people in my family, all men. All men? What about your mother? Well, I'm not counting my mother. I'm not counting my parents. You're not counting your parents, but they're the most important people in the family. There isn't a family without parents. Okay. There are 7 people in my family, 5 children and 2 parents. You mean 2 parents and 5 children. Okay, yes, that's right. 2 parents and 5 children. What about your family? How many people are there in your family? There are 3 people in my family, all women. What about your father? I haven't got a father. You haven't got a father? What do you mean? I'm a robot, you know, a machine. Oh, stop kidding. How many people are there in your family? There are 5 people in my family. My mother and my father and 3 children. Are they like you? Fortunately, no. Saudara pendengar, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa meninjau kembali buku saudara untuk pelajaran berikutnya sebelum siaran yang akan datang. Dan sekarang saya ucapkan sampai bertemu kembali. Pelajaran nomor 14. Halo saudara pendengar, selamat berjumpa dalam pelajaran ini. Saudara-saudara, andai kata saya bertanya kepada Iwan apa yang ada di kamarnya, dalam jawabannya, dia akan memakai beberapa kalimat, seperti ada sebuah tempat tidur di kamar saya. Sekarang Chris akan mengatakannya dalam bahasa Inggris. Coba dengarkan. There is a bed in my room. There is a bed in my room. Dalam contoh tadi, yang penting ialah bagaimana mengatakan ada dalam bahasa Inggris. Chris akan mengucapkan ungkapan yang dimaksudkan, yaitu There is. There is. There is a bed in my room. Coba dengarkan lagi ungkapan yang baru itu, dan ulangilah. There is. Dan kalau kami ingin menerangkan bahwa ada seorang wanita dalam ruang studio ini, kami dapat mengatakan, There is a woman in this room. Her name is Jane. And there is an announcer in the room. His name is Rudy. Saya harap saudara dapat mengikuti contoh-contoh tadi. Kalimat-kalimat tadi diucapkan dengan lebih perlahan-lahan dan lebih jelas daripada biasanya. Chris akan mengulangi contoh tentang Jane dengan perlahan-lahan dan jelas. There is a woman in this room. Dalam percakapan sehari-hari, ungkapan There is a woman. Diucapkan There's a woman. dengan memakai bentuk yang singkat, yaitu There's. There's. Sekarang coba ucapkan sesudah Chris. There's. Sekarang akan kita coba mengucapkan kalimat seluruhnya dengan memakai bentuk yang singkat. Kalimat itu akan kita bagi dalam beberapa bagian, dan kita akan mulai dari bagian yang terakhir. Coba ulangi sesudah Chris. Woman in this room. A woman in this room.
There's a woman in this room. Bagus. Sekarang akan kita coba satu contoh lagi seperti tadi. Kali ini, kita akan mengatakan bahwa ada sebuah mesin tik di kantor. Pertama-tama, dengarkan dulu kalimat seluruhnya. There's a typewriter in the office. Sekarang, bagian demi bagian. Coba ucapkan sesudah Chris. Typewriter in the office. A typewriter in the office. There's a typewriter in the office. Dalam bahasa Inggris, kalau orang berbicara dengan cepat, ungkapan itu sering diperpendek lagi. Ungkapan There's, diucapkan dengan cepat dan tanpa tekanan menjadi there's. Chris akan memberikan contoh tentang hal ini dengan memakai kalimat yang kita dengar tadi. Kedua kata yang pertama akan diucapkan dengan cepat sekali. Jadi, dengarkanlah baik-baik. There's a typewriter in the office. There's a typewriter in the office. Baiklah. Sekarang, mari kita dengarkan yang dikatakan Iwan. Dia akan berbicara tentang kamarnya di asrama universitas. Dia merasa barangkali saudara ingin mengetahui bagaimana kamar yang biasa di asrama Australia. Iwan akan menggambarkan kamarnya dengan mengatakan apa yang terdapat di dalamnya, yaitu kursi, tempat tidur, dan meja tulis. Dalam bahasa Inggris, A desk. lampu dalam bahasa Inggris, A light. dan sebuah alat pemanas ruangan dalam bahasa Inggris, A heater. tetapi tidak ada pesawat TV. Dalam bahasa Inggris, A TV set. Jane dan Chris akan bertanya kepada Iwan tentang kamarnya. Iwan, tell us about your room. Well, it's comfortable. There's a chair. Is your room big, Iwan? No, it's small, but it's nice. I like it. There's a desk and there's a bed. What about a light? Yes, there's a light on the desk. And there's a table. What about a radio? Oh, yes. There's a radio and there's a heater. A TV set? No, there isn't a TV set. Coba dengarkan lagi sebagian dari percakapan tadi. What about a radio? Yes, there's a radio. Sekarang, saudara dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan lain tentang kamar Iwan dengan cara yang sama. Bersiap-siaplah untuk menjawab. What about a chair? Apakah tadi saudara menjawab? Yes, there's a chair. Sekarang coba teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. What about a desk? What about a bed? What about a light? What about a radio? Saudara pendengar, dalam bagian yang terakhir tadi, kita pelajari kalimat-kalimat seperti There's a typewriter in the office. dalam setiap contoh itu, hanya satu barang yang disebutkan. Misalnya, hanya satu mesin tik di kantor. Sekarang, kalau kita ingin menyebutkan lebih dari satu barang atau orang, kita pakai bentuk jamak, yaitu There are. dengan kata lain, dalam bahasa Inggris ada dua ungkapan yang berarti ada, tergantung pada jumlah barang atau orang yang disebutkan. Berikut ini akan kami berikan sebuah contoh. Kalau kita ingin menerangkan bahwa dalam ruangan ini ada 5 orang,
kita mengatakan, There are 5 people in the room. contoh tadi akan diulangi dengan perlahan-lahan. Coba dengarkan saja dulu. There are 5 people in the room. Sekarang, dengan lebih cepat, seperti dalam percakapan, There are 5 people in the room. kedua kata itu ditulis, There are, tetapi biasanya diucapkan, there are, there are. There are 5 people in the room. dalam ruangan yang disebutkan Jane, ada beberapa orang dewasa. Dalam bahasa Inggris, Adults, beberapa anak laki-laki. Dalam bahasa Inggris, boys, dan beberapa anak perempuan. Dalam bahasa Inggris, girls. coba dengarkan Jane. There are 2 adults in the room. There are 3 children in the room. There are 2 girls in the room. Terima kasih, Jane. Sekarang, Jane akan mengulangi lagi kalimat-kalimat tadi supaya para pendengar dapat menirukannya. Siap? Coba ucapkan contoh-contoh berikut sesudah Jane. There are 5 people in the room. There are 2 adults in the room. There are 3 children in the room. There are 2 girls in the room. Saudara pendengar, mari kita kembali pada Iwan dan Chris. Apakah saudara masih ingat bahwa Iwan berbicara tentang kamarnya karena dia merasa barangkali saudara ingin tahu keadaannya? Coba dengarkan kelanjutan dari percakapan tadi. Iwan akan mengatakan bahwa dia mempunyai beberapa lemari dalam bahasa Inggris, Cupboards, dan pada dinding dalam bahasa Inggris walls, ada beberapa gambar dalam bahasa Inggris, pictures, dan plakat atau poster dalam bahasa Inggris. posters. Tell me about your room, Iwan. Well, there are 2 chairs, and there are 2 cupboards, and there are 5 pictures on the walls, and 2 posters. Coba dengarkan lagi terjemahan kata ada, di mana disebutkan lebih dari satu barang. There are 2 chairs. Sekarang, Chris akan mengucapkan contoh-contoh tadi, dan saudara hendaknya mengulanginya. Berikut ini contoh yang pertama. Dengarkan dan ulangilah. There are 2 chairs. There are 2 cupboards. There are 5 pictures. There are 2 posters. Sekarang coba, apakah saudara dapat membuat kalimat-kalimat sendiri? Iwan akan menyebutkan sesuatu, misalnya, 2 chairs. dan saudara hendaknya mengucapkan kalimatnya yang lengkap. There are 2 chairs. Mari kita mulai sekarang. 2 chairs. 5 pictures. 2 cupboards. 2 posters. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan sebuah percakapan. Dalam percakapan ini, Iwan berbicara tentang sebuah potret dari keluarganya. Potret dalam bahasa Inggris, A photo, di mana tampak orang tuanya. Dalam bahasa Inggris, parents. serta kakak dan adiknya, baik laki-laki maupun perempuan. Iwan, what about this photograph? Oh, that's my family. Oh, there are 6 people in the photograph, Iwan. Yes, my father, my mother, 3 brothers, and 1 sister. There are 7 people in my family. There are my parents, and there are 5 children. There are 4 boys and 1 girl. Untuk mendapat keterangan tadi, Chris dapat bertanya, How many people are there in your family, Iwan? coba dengarkan lagi. How many people are there
in your family, Iwan? Sekarang, kalimat yang panjang tadi akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Dengarkan bagian yang pertama dan ulangilah sesudah Chris. How many people are there in your family, Iwan? Sekarang, coba ucapkan yang berikut ini sesudah Chris. How many people are there? Dan sekarang, coba ucapkan kalimat seluruhnya. How many people are there in your family, Iwan? Saudara pendengar, pertanyaan seperti tadi sangat berguna dalam bahasa Inggris. Coba dengarkan beberapa contoh lagi. How many students are there at your university, Iwan? How many houses are there in your street, Jane? How many children are there in your family, Iwan? How many girls are there in your family, Iwan? How many boys are there in your family, Iwan? How many people are there in your family, Jane? How many bedrooms are there in your house, Chris? Sekarang, saudaralah yang bertanya. Jane akan mengatakan, Students at your university. dan saudara hendaknya bertanya, How many students are there at your university? jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Boys in your family. How many boys are there in your family? People in your family. How many people are there in your family? Rooms in your house. How many rooms are there in your house? Saudara pendengar, sekarang saudara sudah tahu bagaimana mengatakan ada dalam bahasa Inggris kalau barang yang disebutkan hanya satu. Misalnya, There's a chair in my room. dan juga kalau barang atau orang yang disebutkan itu diketahui jumlahnya yang tepat. Misalnya, There are 3 children in my family. sekarang akan kita bicarakan bagaimana mengatakan ada dalam bahasa Inggris kalau jumlah barang atau orang yang disebutkan tidak diketahui dengan tepat atau dianggap tidak penting. Iwan meminta Chris menggambarkan kamarnya. Coba dengarkan. Well, there are some pictures. How many? I don't know. 5 or 6. And some books and some records. How many books are there? I don't know. Quite a lot. Chris mengatakan, There are some books. kata Some yang pendek itu, seperti banyak kata penting lainnya dalam bahasa Inggris, tidak selalu diucapkan dengan jelas. Coba dengarkan baik-baik. There are some books. There are some books. Jumlahnya yang tepat tidak diketahui oleh Chris dan tidak penting. Karena itu, dia memakai kata Some. perhatikan ucapannya. Sebetulnya, ucapannya sama dengan suku kata pertama dari kata 9. Dengarkanlah. 9. Some. Sekarang, coba ulangi beberapa contoh sesudah Chris. Some books. Some students. Some people. Some men. Some examples. Sekarang, mari kita dengarkan beberapa percakapan yang pendek antara Chris dan Jane dan Iwan. There are some people in the street. How many? I don't know. 20 or 30. There are some cups on the shelf. How many? 8, I think. There are some letters on the table. How many? I don't know. 4 or 5. There are some trees in the garden. How many? About 10. There are some students in the library. How many?
Quite a lot. Dalam semua contoh tadi, apa yang disebutkan itu semuanya lebih dari satu. Tetapi jumlahnya yang tepat tidak diketahui. Jadi, kita pakai kata Some. There are some people in the room. Sekarang akan kita dengar lagi kalimat-kalimat pertama dari percakapan-percakapan tadi. Coba dengarkan saja dulu dengan seksama. There are some people in the street. There are some cups on the shelf. There are some students in the library. There are some exercises in this book. Terima kasih, Chris dan Jane. Sekarang giliran saudara untuk berlatih. Jangan lupa, semua kalimat tadi dimulai dengan kata-kata yang sama. Jane akan mengatakan, Some people in the street. dan saudara hendaknya mengatakan, There are some people in the street. jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Some people in the street. There are some people in the street. Some letters on the shelf. There are some letters on the shelf. Some students in the library. There are some students in the library. Some exercises in this book. There are some exercises in this book. Saudara pendengar, sekarang mari kita dengarkan percakapan antara seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi di universitas. Mereka akan berbicara tentang keluarga. Dengarkan baik-baik hal-hal yang baru saja kita latih dalam pelajaran hari ini. How many people are there in your family? There are 5 people in my family. All men. All men? What about your mother? Well, I'm not counting my mother. I'm not counting my parents. You're not counting your parents, but they're the most important people in the family. There isn't a family without parents. Okay. There are 7 people in my family, 5 children, and 2 parents. You mean 2 parents and 5 children. Okay, yes, that's right. 2 parents and 5 children. What about your family? How many people are there in your family? There are 3 people in my family, all women. What about your father? I haven't got a father. You haven't got a father? What do you mean? I'm a robot, you know, a machine. Oh, stop kidding. How many people are there in your family? There are 5 people in my family. My mother and my father and 3 children. Are they like you? Fortunately, no. Saudara pendengar, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa meninjau kembali buku saudara untuk pelajaran berikutnya sebelum siaran yang akan datang. Dan sekarang saya ucapkan sampai bertemu kembali.